Halo Abayut. Coba kasih dulu senyum kanan kirinya bilang, saya bersyukur banget lihat kamu hari ini. Ya teman-teman, bersyukur melihat setiap kita kembali di tempat ini. Gimana teman-teman tadi kelanjutan dari drama Teach You a Lesson kita? Seru teman-teman? Ya teman-teman, jangan lupa masih ada minggu depan kita akan ketemu lagi di lesson 3 kita teman-teman. Pastikan teman-teman datang, coba boleh dong senggol kiri kanannya bilang jangan sampai lo kelewatan. Karena di minggu depan ada yang dark banget teman-teman. Dari kisah kelanjutan Zoe, Jessica, Nathan, Olivia ya teman-teman, kita mau lihat sama-sama. Nah teman-teman, kita udah saksikan tadi ya kisahnya persahabatan Zoe teman-teman. Ya hari ini kita akan bahas topik tentang friendship, tentang persahabatan. Coba bilang dong, tanya dulu kanan kirinya. Kamu sahabat saya bukan ya? Ya makanya judul hari ini Ride or Die, You're Part of the Crew teman-teman. Nah tapi kenapa hari ini judulnya Ride or Die teman-teman? Ya sebenarnya Ride or Die ini slang geng anak motor. Teman-teman di sini pernah lihat geng motor? Atau pernah ada yang jadi anak geng motor teman-teman? Ya jangan tunjuk temennya ya, jangan tunjuk temennya. Nah ini kalau yang belum pernah lihat aku kasih lihat dulu teman-teman. Ini aku mau kenalin namanya Abro teman-teman. Boleh dikasih tunjuk? Ya. Ya Abayut Bikers Brotherhood teman-teman. Ya kalau tadi Ezra itu jadi tukang paket, itu hanya kedok belaka teman-teman. Sebenarnya dia anak geng motor teman-teman. Ya, Abro ini teman-teman punya visi. Visinya motoran ke Abayut teman-teman. Ya buat datang ibadah, buat ikut pemuritan teman-teman. Kalau nggak asing mukanya ya bisa dikenalin ya teman-teman ya. Ini muka-muka siapa nih ya Abro ini ya teman-teman. Nah, saking brothernya mereka teman-teman. Mereka bilang gini ke satu sama lain, kalau lu hari ini gak motoran sama gua, lu gak ride bareng gua mati aja deh mending. Kayaknya hampa hidup gua tanpa lu gitu ya teman-teman. Nah tapi seberapa hari ini setiap kita di tempat ini, kita ini punya brother, kita punya sister, kita punya sahabat yang deket banget sama kita hari ini. Sampai kalau gak ada mereka, kita bilang gini, daya aja lah kita, mati aja lah kita. Ya, nah sekarang aku pengen ajak setiap kita di sini. Coba teman-teman keluarkan buku catatanmu, keluarkan atau buku atau handphonemu. Coba teman-teman tulis ya nama brother kamu, nama sister kamu, nama sahabat kamu teman-teman ya. Yang kamu nih kayaknya brosis banget sama dia. Nah teman-teman boleh tulis lebih dari satu orang teman-teman. Yang kamu merasa, wah ini brother gue banget, ini sister gue banget nih. Nah terus teman-teman tulis juga, kenapa hari ini kamu bersahabat sama dia teman-teman. Ya misalnya contoh teman-teman, nama brother saya, nama sahabat saya Asep Kak. Ya Asep nih sahabat saya karena dia itu baik banget sama saya. Nah teman-teman tulis ya. Udah tulis? Oke, aku kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Nah teman-teman, ada yang tulis lebih dari 10 nama, boleh angkat tangan? Ada yang tulis lebih dari 10 nama? Oh, gak ada ya. Ya pantas gak ada ya, karena kalau mereka ngumpul kayaknya kayak boy band, girl band Korea gitu, kurang gitu ya. Nah ada yang tulis 1 sampai 5 nama sahabat kamu di buku kamu, di catatan kamu ada 1 sampai 5. Orang sahabat kamu. Oke ada ya. Nah sekarang teman-teman, ada yang tidak menulis 1 nama sekalipun. Oke ada juga. Nah sekarang bilang dulu kanan kirinya, mari kita bersahabat ya. Iya kita harus bersahabat teman-teman. Ya tapi teman-teman coba lihat deh. Coba ya teman-teman lihat. Kenapa hari ini teman-teman semua mau brother banget, mau sister banget sama nama sahabat yang kalian tulis? Ya mungkin, ya ada yang tulis gini,
Karena dia baik. Betul? Karena dia perhatian sama saya. Karena dia selalu ada di setiap suka duka dalam hidup saya. Wes ya, itu kan brother banget ya teman-teman. Sampai mungkin kita lihat teman kita ini jadi segala-galanya dalam hidup kita. Rasanya nih kita bestie banget, kita best friend forever banget. Ya kemana lu ada, gua ada di sana. Makanya mungkin teman-teman, kalau kita melihat sahabat kita ninggalin kita, rasanya kosong hidup ini. Makanya mungkin dalam persahabatan kita suka merasa, kok teman saya nggak ada buat saya? Kok saya nggak diajak sama teman saya? Terus kita kecewa teman-teman. Nah teman-teman, tanpa sadar, di dalam hidup kita ada sebuah konsep yang salah dalam kita melihat persahabatan. Ternyata dalam persahabatan, kita itu menginginkan untuk sahabat kita lakukan sesuatu buat hidup kita. Ini boleh diganti aja kali ya. Agak hilang fokus ya nanti ya ngeliatin foto-foto Abah Bro ini ya teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, hari ini kita mau belajar sama-sama bahwa persahabatan itu bukan tentang kita menerima sesuatu. Bukan kita menerima perhatian teman kita. Bukan kita menerima kasih teman kita. Ya, tapi sebenarnya persahabatan itu adalah bicara tentang kita memberi teman-teman. Nah hari ini kita mau sama-sama lihat, ternyata di dalam kehidupan kita teman-teman, apa sih yang Tuhan itu mau katakan tentang persahabatan ini teman-teman. Nah hari ini di Right or Die-nya kita teman-teman, kita akan belajar 3 hal tentang persahabatan. Ya yang pertama itu tentang broken friendship. Lalu yang kedua teman-teman, kita akan belajar tentang true friend. Nah, yang terakhir kita akan belajar tentang Christ-like friendship, teman-teman. Ya, nah teman-teman, siap mendengar firman Tuhan hari ini? Oke, mari teman-teman kita siapkan hati untuk kita terima firman hari ini. Yuk, kita mulai pemberitaan firman ini dengan kita berdoa bersama. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pertama-tama di dalam hidup kami Engkaulah yang mendekap, Engkaulah yang mengulurkan tangan-Mu buat setiap kami, untuk kami boleh menerima kasih-Mu di dalam hidup kami. Bahwa setiap kami Tuhan melihat kasih-Mu yang terutama buat setiap kami Tuhan, sahabat-sahabat-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk kami menyadari bahwa Engkaulah sahabat sejati di dalam hidup kami. Bahwa Kristus Dia memberikan segalanya untuk memanggil setiap kami orang yang tidak pernah layak, orang yang berdosa untuk menjadi sahabatnya. Hari ini Tuhan, kami juga mau Tuhan menjadi sahabat yang terbaik buat sesama kami Tuhan. Biar Roh Kudus yang pimpin setiap pembicaraan hari ini, setiap firman hari ini yang disampaikan, boleh memerdekakan hati setiap kami anak-anak-Mu. Supaya kami dapat boleh menjadi sahabat-sahabatnya Allah di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima firman-Mu hari ini dengan sukacita. Buat teman-teman yang sudah berdoa, bersama-sama kita katakan, amin. Oke, yang pertama teman-teman, kita mau langsung saja ke poin yang pertama tentang broken friendship teman-teman. Nah waktu kita ada di dalam persahabatan, ya sebenarnya seringkali ada 2 ekstrem yang menjadi respons kita teman-teman. Ya yang pertama teman-teman pernah gak temukan ada orang yang dia itu rela melakukan segala sesuatu supaya mereka bisa dapetin perhatian teman-temannya. Ya ada satu anak teman-teman, dia nih suka caper sama teman-temannya. Ya kalau di sekolah teman-teman kerjaannya kayak penyedot debu, kayak vacuum cleaner teman-teman. Ya kerjaannya dia nyedot kasih temennya, ya gitu kali ya. Kerjaannya dia nyedot perhatian temennya, gitu ya, enggak gitu ya sih ya teman-teman ya. Nah tapi teman-teman hari ini dia itu suka jadi people pleaser-nya teman-teman dia. Ya orang yang kalau temennya bilang, kayaknya lu perlu ini deh, dia lakuin. Kayaknya lu kurang ini deh, nah dia ikutin temennya teman-teman. Dan itu semua dia lakukan untuk senengin temennya. Dan mungkin di dalam persahabatan kita teman-teman, kita ini juga suka jadi orang yang kayak gitu. Ya teman kita, ya aku lihat ya hari-hari ini, khususnya para laki-laki di tempat ini. Ya apa yang topik yang kita lagi banyak bahas?
ialah sepak bola teman-teman. Piala Dunia ya. Nah, anak ini kagak ikut nonton bola teman-teman. Tapi dia rela, dia bangun jam 2 pagi, dia nonton tuh padahal matanya udah ngantuk, udah 5 watt teman-teman. Tapi dia nonton, supaya apa? Supaya besokannya kalau teman-teman sekolahnya ngomongin ini dia bisa ngikut. Wes, Argentina menang ya. Enggak ya? Enggak ya teman-teman. Weh Spanyol, gue dukung Spanyol atau apa? Gue dukung Belanda. Weh ya. Enggak teman-teman, aku gak ngikutin teman-teman ya. Aku asbun aja itu. Ya tapi teman-teman, bahkan gak jarang. Kita itu suka ikutin hal yang gak benar. Sekalipun kita rela ngikutin hal yang gak benar itu teman-teman. Ya teman kita nawarin nih, lu coba deh vape gue. Enak tahu rasanya. Terus kita coba. Atau misalnya teman-teman, woi ikut gua yuk ke klub yuk. Terus kita ikut teman-teman. Nah tapi kenapa kita lakukan itu? Karena kita menunggu waktu teman kita bilang, mantep banget tuh. Hari ini Bobby udah jadi anak tongkrongan kita. Keren ya dia ya. Nah pas kita dengar itu, kita dapat rasa berarti kita, rasa berharga kita. Nah itu yang pertama, boleh di next ya. Nah atau mungkin teman-teman ekstrim yang berlawanannya. Pernah teman-teman berpikir di dalam hidup ini, aku gak butuh teman, aku bisa hidup sendiri. Tapi tahu gak teman-teman, ternyata orang yang merasa hidupnya sendiri itu baik-baik aja, orang yang gak mau bersahabat, itu seringkali punya rasa kecewa yang dalam dengan orang lain. Kayak Zoe di awal drama tadi teman-teman. Waktu dia terluka sama teman-teman sekolah lama dia, Zoe itu gambaran orang yang punya luka teman-teman. Kenapa? Karena dia pikir real friendship itu ketika dia bisa kontribusikan sesuatu. Dan dia pikir gini, oh teman-temannya itu harus menerima sesuatu daripada dia. Baru friendship itu works teman-teman. Nah mungkin teman-teman boleh di next. Dalam hidup kita temukan dua ekstrem ini. Ya, kita temukan kita itu jadi orang yang suka bangun persahabatan untuk kita mendapatkan segala sesuatu. Kita rela lakuin apapun, kita jadi people pleaser-nya orang. Atau mungkin ekstrem sebaliknya, kita suka menghindari persahabatan. Karena kita takut orang-orang itu tidak bisa memberi, kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita harapkan dari teman-teman kita. Nah tapi teman-teman, Amsal 29 ayat 25 teman-teman, dia ngomong gini. Takut kepada orang, takut kepada manusia itu mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dikatakan dilindungi. Nah kata takut di sini teman-teman itu tuh bukan cuman kayak sekedar takut antara bawahan dengan atasan. Tapi kalau hari ini kita ngomongin dalam konteks hubungan kita dengan sesama kita, takut di sini tuh kayak gini teman-teman. Waktu kita mendamba-dambakan apa yang orang lain tuh bisa lakukan. Dan apa yang kita bisa dapatkan dari persahabatan kita. Waktu kita bergantung sepenuhnya sama manusia sampai kita takut kalau orang-orang tahu kegagalan kita. Kalau orang-orang tahu kelemahan kita, mereka jauhin kita. Kita takut, kita gak bisa dapat penerimaan daripada manusia. Kita takut semua itu terjadi. Dan dikatakan teman-teman, itulah yang mendatangkan jerat di dalam hidupmu. Padahal seharusnya dikatakan orang yang percaya kepada Tuhan, dia yang akan dilindungi. Seringkali teman-teman kita jadikan persahabatan kita sebagai sumber untuk kita dapat identitas kita dapat kebahagiaan kita teman-teman. Nah tapi apa sih yang kita mau belajar sama-sama di poin yang pertama ini? Bahwa persahabatan itu bukan tempat untuk kita mendapatkan sesuatu. Kesalahan kita dalam persahabatan itu adalah kita pikir pertama-tama kita harus dapat banyak dari sahabat kita. Tapi kita gak rela kasih apa-apa dalam persahabatan kita. Karena teman-teman itu semua didasari oleh apa? Oleh ego kita. Coba bilang dulu kanan kirinya, karena egomu. Ego mengubah persahabatan kita menjadi sarana untuk kita mendapatkan. Padahal salib Kristus itu memanggil kita untuk kita memberi teman-teman. Makanya seringkali kita pikir gini, saya mau punya bestie, saya mau punya teman terbaik dalam hidup saya. Dia yang paling ngerti saya, dia yang bisa provide apa yang saya butuh. Kalau teman kita kurang perhatian sama kita,
Kalau teman kita kurang mau dengerin kita nggak mau temenan sama orang yang kayak gitu. Makanya mungkin teman-teman di dalam persahabatan kita juga temukan persahabatan jadi hubungannya yang toksik. Karena apa? Isinya demanding mulu teman-teman. Lu kurang dengerin gua. Kenapa lu nggak pernah ajak gua pergi? Kenapa gua chat lu jam 2 pagi, tapi lu baru balas jam 10 siang? Kenapa? Dan inilah gambaran persahabatan yang rusak itu teman-teman. Waktu kita pikir kita bisa dapetin semua itu, tapi ternyata kita temukan gak pernah sahabat-sahabat kita tuh melakukan apa yang kita mau. Kita gak pernah dapetin apa yang kita mau dari sahabat-sahabat kita. Dan kita jadi kecewa teman-teman. Ya ada satu anak Komsel teman-teman. Anak ini punya satu hal yang unik teman-teman. Dia itu tipe orang yang suka cerita. Dia suka cerita tentang kejadian-kejadian di dalam hidupnya ke teman-teman Komselnya, ya. Nah, anak ini juga punya satu kebiasaan teman-teman. Dia itu suka teleponin anak Komselnya, tapi teman-teman tahu dia suka teleponin teman-teman Komselnya itu jam 2 pagi. Ya orang mah kita lagi ngorok gitu ya teman-teman. Kita ngorok, tapi dia bisa teleponin teman-teman Komselnya sambil nangis-nangis. Kenapa nggak angkat telepon gua ya? Nah satu ketika teman-teman Komselnya mau surprisein anak ini. Ya, mau surprisein anak ini jam 12 teng di rumahnya teman-teman. Tapi kita jangan bayangin rumahnya di Pademangan, di industri sini teman-teman. Rumahnya nan jauh teman-teman di sana pokoknya. Ya tapi teman-teman pas jam 12 teng hari anak ini ultah, di depan pintu rumahnya, happy birthday to you. Ya anak ini senang banget ngeliat teman-teman Komselnya datang pas hari ulang tahun dia. Ya kita mah boro-boro ya teman-teman hari ini ya. Biasanya kita terima WhatsApp message doang. Happy birthday at Annabella Jessica GBU. Ya. Terus H+1 diucapin ya teman-teman. Ya. Nah tapi teman-teman, satu ketika anak ini datang ke pembinanya, dia cerita gini, Cici mau tahu gak sih, aku itu sedih banget, aku itu kecewa Ci sama teman-teman Komsel aku. Aku berasa Ci, teman-teman Komsel aku ini gak pernah dengerin aku, teman-teman Komsel ini kurang perhatian sama aku. Aku berasa teman-teman Komsel aku ini kurang mengasihi aku. Wah pas pembinanya dengar itu, pembinanya kaget teman-teman, karena pembinanya kenal teman-teman Komselnya yang mengasihi anak ini. Terus pembinanya nanya kenapa emang kenapa teman-teman Komsel kamu? Ya dia cerita ya teman-teman. Nah terus pembinanya jelasin, hey kamu tahu gak sih teman-teman Komsel kamu itu mengasihi kamu, buktinya apa? Mereka itu datang pas hari kamu ulang tahun di depan rumah kamu jam 12 teng, mereka rela datang. Mereka selalu dengerin kamu, dengerin cerita-cerita kamu. Nah tapi teman-teman, anak ini selalu merasa perhatian, kasih yang dia dapat dari teman-temannya itu kurang teman-teman. Nah coba kita bayangin ya teman-teman, kalau kita hari ini tahu persahabatan itu bicara tentang kita mendapatkan sesuatu ya. Coba teman-teman sekarang kita mau lakuin sesuatu nih ya. Coba boleh gak cari pasangan berdua sama kanan kirimu. Ya tapi cewek dengan cewek, cowok dengan cowok teman-teman. Ya boleh? Ya boleh dong. Ya coba. Udah dapat? Ya teman-teman, kalau di dalam persahabatan, coba boleh berhadapan berdua. Ya berhadapan dulu. Jangan malu-malu kan sama teman sendiri ya. Oke? Ya tatap matanya teman-teman, tatap matanya. Nah, perhatikan. Kalau di dalam persahabatan itu seringkali kita jadi orang yang suka mau mendapatkan sesuatu. Kalau mendapatkan sesuatu gayanya gimana teman-teman? Kan kita mendapatkan. Coba teman-teman praktekin berdua sama teman kita. Persahabatan itu mendapatkan sesuatu, lama-lama kita jadi kayak apa lu ya? Ya gak teman-teman? Coba praktekin lagi. Persahabatan itu kita mendapatkan sesuatu, tapi kita jadi kayak mau nonjok orang teman-teman. Tapi hari ini teman-teman kita mau belajar. Persahabatan itu bukan take, tapi persahabatan itu give. Give itu gimana teman-teman?
give ya. Coba ya, kita praktek bersama-sama berdua-berdua ya. Persahabatan itu bukan tentang take, tapi tentang persahabatan itu bukan tentang take, tapi tentang give. Nah, kalau give berdua-berdua lama-lama jadi apa teman-teman? Jadi tos, jadi nyatu teman-teman. Coba ya, persahabatan itu bukan tentang take, tapi tentang give. Nah, persahabatan itu baru bisa nyatu kalau kita saling memberi. Ya, tapi kalau satunya memberi, satunya cuma mau take. Beda teman-teman, apalagi kalau dua-duanya cuma mau nge-take, mau ngambil doang. Gue mau ngambil perhatian lu, gue mau ambil kasih lu. Lama-lama jadi kayak orang tonjok-tonjokan teman-teman. Nah, udah balik lagi ya, balik lagi. Nanti lanjut lagi ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman, Kristus itu panggil kita untuk kita memberi. Ya, kita perlu tahu Tuhan itu yang jadi sumber dalam hidup kita. Sehingga teman-teman, hari ini dia yang memberikan setiap kebutuhan dalam hidup kita. Sehingga kita hari ini tidak perlu jadi orang yang berbeda. Kita nggak perlu jadi apa yang orang lain katakan buat hidup kita. Karena kita tahu persahabatan itu bukan lagi tempat untuk kita mendapatkan, tapi justru untuk kita memberi. Nah, ini poin yang pertama yang kita mau belajar teman-teman sama-sama hari ini. Boleh dilanjut? Aku mau ajak kita baca sama-sama ya. Poin yang pertama, boleh dilanjut? Nah, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ketika Tuhan sumber hidup kita, kita tidak lagi membangun persahabatan untuk menerima, tetapi untuk memberi. Ya, jadi kalau mungkin ada di antara kita waktu kita bangun persahabatan, kita pikir kita perlu melakukan banyak hal untuk menerima. Atau kita pikir kita tidak perlu orang lain karena kita takut kita tidak akan menerima. Nah, hari ini kita belajar persahabatan itu bukan tentang take something, tapi tentang memberi. Karena hanya Tuhanlah teman-teman yang dapat menerima, yang dapat memberikan apa yang kita butuhkan teman-teman. Nah, itu yang pertama. Ya, tapi teman-teman hari ini kita mau kenal juga ya siapa sahabat sejati dalam hidup kita. Yang kedua kita mau belajar tentang true friend teman-teman. Bahwa persahabatan sejati yang sesungguhnya kita miliki di dalam Kristus. Nah, kita mau buka sama-sama di Yohanes 15 ayat 13 sampai 15, oke? Ini bukan ayat yang asing tentang persahabatan. Nah, kita mau baca dulu sama-sama ya. Boleh kita baca sama-sama semuanya bersama ya. 3, 2, 1. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitakan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Oke. Nah, teman-teman, waktu Yesus ngomong, aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi aku sebut kamu sahabat. Hamba itu apa sih? Hamba itu orang yang tidak dihargai. Orang yang hidupnya dibayar untuk mengabdi, untuk terus menguntungkan tuannya. Dan tuannya itu pasti mendapatkan sesuatu yang menguntungkan daripada hambanya, betul? Tapi dulu teman-teman, khususnya buat orang-orang Yunani, persahabatan itu adalah sebuah hubungan yang mutualisme, yang sangat dihormati, sangat dihargai teman-teman. Jadi kalau kita bilang, lu nih sahabat gua, kita nih bro banget, artinya apa teman-teman? Artinya kita nih mutual, lu kasih ke gua kasih ke lu terima dari gua juga terima dari lu. Dan dikatakan gini, kasih terbesar, harga terbesar daripada seorang sahabat itu adalah dengan dia sampai rela memberikan nyawanya teman-teman. Nah, jadi orang itu dulu punya pengertian gini, saya nih rela mati demi sahabat saya yang memang layak dikasihi, yang memang menguntungkan buat hidup saya. Saya rela mati karena dia udah baik banget sama saya. Nah, tapi teman-teman, waktu Yesus lagi ngomong gini, sebenarnya Yesus lagi ngomong ke siapa ya? Kata kamu di sini tuh siapa ya teman-teman? Nah, kita kuis bentar. Siapa yang Yesus tujukan? Omongan ini ditujukan buat siapa teman-teman? Ada yang tahu? Buat siapa teman-teman? Buat para murid. Pada malam terakhir sebelum penyalipan teman-teman, Yesus bilang, aku sebut kamu sebagai sahabat kepada para murid.
Tapi teman-teman tahu gak, murid-muridnya ini orang yang seperti apa? Apakah mereka orang-orang yang menguntungkan buat Yesus? Kayak tadi ya, soal konsep persahabatan, aku rasa enggak. Apakah mereka orang yang baik, orang yang setia sama Yesus? Enggak, teman-teman. Tapi siapa yang dia jadikan sahabat? Murid-muridnya. Di mana Petrus yang menyangkal dia, Thomas teman-teman yang enggak percaya sama dia kalau Yesus itu bangkit. Yohanes dan Yakobus yang selalu perebutin duduk di sebelah kanan Yesus. Filipus yang enggak pernah percaya, yang selalu skeptis sama Yesus. Dan ketika Yesus itu ajak sahabat-sahabatnya, 3 orang teman-teman, waktu dia mau berdoa di Taman Getsemani. Yesus itu tuh lagi ada di dalam ketakutan, sampai dia itu mau mati rasanya teman-teman. Dan Yesus bilang ke para sahabatnya, berjaga-jagalah bersama dengan aku. Tapi tahu teman-teman, sahabat-sahabatnya, mereka tertidur waktu Yesus berdoa. Waktu para muridnya, sahabat-sahabatnya Yesus bilang, Yesus, kita akan selalu bersama-sama dengan kamu selamanya. Tapi akhirnya teman-teman, mereka itu gak bersama dengan Yesus. Ketika Yesus itu ditangkap dan mau disalib teman-teman. Tapi Yesus katakan, aku menyebut kamu sahabat. Teman-teman, Yesus itu tahu gak mereka akan melakukan semua itu? Tahu, Yesus itu kenal pribadi setiap mereka. Tapi dari sejak semula teman-teman, dia gak tarik kata-kata dia waktu dia ngomong aku tuh sahabat kamu. Artinya apa? Dia itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan teman-teman. Dia ambil rupa seorang hamba. Dia berikan nyawanya buat setiap kita teman-teman. Dan inilah bentuk kasih yang dinyatakan daripada pengorbanan terbesar seorang sahabat yang tidak bisa kita berikan teman-teman. Tapi Yesus berikan itu kepada setiap kita. Nah, jadi teman-teman, coba kita renungkan ya dalam hidup kita. Adakah daripada kita yang bisa memberi untung kepada Tuhan? Bukankah setiap kita adalah orang yang mengecewakan Dia? Sama seperti para murid teman-teman. Kita janji sama Tuhan tapi kita nggak tepati. Kita bilang saya mau mengasihi Tuhan tapi kita malah mengasihi hal lain. Kita bilang saya mau jumpa Tuhan sama Tuhan setiap hari jam 5 pagi. Tapi kita nggak jumpai Tuhan teman-teman. Tapi teman-teman, Tuhan itu, Yesus itu dia tidak pernah menurunkan derajat kita. Dan Tuhan itu tidak pernah memanggil kita yang lain selain daripada sahabatnya. Artinya apa? Friendship, persahabatan di mata Tuhan itu bukan tentang Tuhan itu ambil apa yang baik dari kita. Tapi friendship, persahabatan di mata Tuhan itu waktu dia bisa give. Dia kasih semua hidupnya, dia kasih hatinya dia untuk setiap kita teman-teman. Ada amin? Pernah gak teman-teman di dalam persahabatan kita temukan gini ya teman-teman sama teman kita. Ya, lu bisa tungguin gue bentar gak? Ya gue kebelet pipis, gue mau pipis. Aduh, gue gak mau gue mau cepet-cepet ke kelas, gue capek. Ya terus kita ditinggalin. Ya untuk kita rela nungguin temen kita aja kagak mau kadang kita teman-teman. Ya, tolong anterin gue dong, tolong anterin gue. Bayar ya ceban. Nah, ada yang pernah kayak gitu teman-teman, ini biasanya cowok-cowok sih ya. 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 Nah, tapi teman-teman kita bilang sama teman kita, gue akan selalu menjadi sahabat yang ada buat lu. Asal bukan pas macet. Ya. Gue akan jadi sahabat yang terbaik buat lu. Asal bukan pas hujan. Ya. Kita coba renungin deh ya. Kalau buat kehilangan waktu, kita mesti kadang-kadang ya dalam persahabatan kita ada hal yang kita korbankan. Kita keluar uang untuk sahabat kita. Tapi kita aja udah punya banyak alasan untuk kita tidak melakukan itu. Bagaimana mungkin teman-teman ada orang yang dia itu mau memberikan nyawanya buat sahabatnya. Aku rasa gak ada di tempat ini setiap kita yang bisa lakukan itu. Tapi Yesus teman-teman, dia itu benar-benar korbanin dirinya untuk kita. Dan itulah persahabatan yang Yesus punya, yang Yesus tunjukkan buat kita. Bahwa persahabatan itu apa teman-teman?
Persahabatan itu ngomongin pengorbanan. Coba bilang kanan kirinya, persahabatan itu pengorbanan. Persahabatan itu pengorbanan teman-teman. Kita nggak dapat apa-apa, malahan kita terus memberi. Sampai teman-teman kita itu nggak bisa kasih apa-apa lagi dalam hidup kita. Karena yang udah kita beri semua habis teman-teman. Nah teman-teman, dalam hidup aku, dalam persahabatan di dalam hidup aku teman-teman. Ya aku pernah ngalamin, aku pernah ngeliat sahabat-sahabat aku, mereka itu jauhin aku teman-teman. Satu waktu aku lagi scroll IG, ya, terus aku ngeliat satu instastory temen aku, mereka nih lagi makan bareng. Wah pas aku lihat dalam hati, oh mungkin mereka mendadak kali ya pergi barengnya, ya udahlah ya. Waktu berikutnya teman-teman, aku lihat lagi di sosmed teman-teman, mereka pergi bareng lagi. Terus aku pikir, oh mungkin gue skip kali ya baca WhatsApp grup gitu ya. Tapi pas aku cek kok gak ada chat apa-apa ya. Dan begitu seterusnya teman-teman. Mereka pergi tanpa saya. Sampai terakhir teman-teman aku chat mereka, tapi chat aku tidak dibalas sama sekali dengan mereka teman-teman. Nah di situ teman-teman, aku tahu teman aku, mereka itu tinggalin aku, mereka itu jauhin aku. Dan tahu teman-teman, aku itu merasa pahit waktu itu, aku kecewa. Aku jadi orang yang sulit percaya sama orang jadinya teman-teman. Dan aku merasa hari itu ya, pada saat itu buat apa saya bangun hubungan pertemanan kalau ujung-ujungnya ditinggalin lagi. Dan tanpa sadar teman-teman, aku ternyata jadi kayak Zoe tadi kali ya. Jadi orang yang mendambakan mendapatkan sesuatu dari teman aku. Dengan aku melakukan banyak hal teman-teman. Tapi aku bersyukur teman-teman, di dalam hidup aku kenal kasih Tuhan. Aku belajar satu teman-teman. Orang-orang di sekitar aku, bahkan sahabat terdekat aku boleh pergi tinggalin aku. Tapi hari ini Bella boleh mengenal sahabat sejati. Yang dia itu rela menjadi sahabat untuk seorang Bella yang bahkan tidak pernah layak mendapatkan kasihnya Tuhan. Tapi hari ini dia memilih untuk dia mengasihi seorang Bella sampai dia rela mati untuk hidup Bella. Dan itu teman-teman yang membuat aku tuh jadi orang yang tidak pahit. Aku belajar untuk aku ampuni teman-teman aku. Waktu sekarang aku ngelihat di sosmed mereka pergi bareng tanpa saya. Tapi saya bisa bilang di dalam hati saya, sahabat sejati saya Tuhan, gak apa-apa Tuhan, saya mengasihi mereka. Dan di situ aku belajar teman-teman. Ya, aku belajar mengampuni dan aku belajar untuk aku berjalan menjadi sahabat untuk orang-orang baru yang Tuhan juga percayakan bersama dengan aku pada musimnya. Ya, kalau ditanya teman-teman, siapa sahabat saya hari ini teman-teman? Ya ialah Yesus. Siapa sahabat-sahabat yang Tuhan percayakan dalam musim hidup saya hari-hari ini? Nah ini sahabat saya teman-teman, boleh ditunjukkan? Boleh ditunjukkan? Ayo dong Muhammad, ayo Muhammad. Timingnya mesti pas Muhammad. Boleh ditunjukkan? Ya saya agak-agak malu ya sebenarnya, cuman ya udahlah ya. Nah ini sahabat-sahabat aku teman-teman hari ini. Kita itu bukan orang-orang yang sempurna. Tapi teman-teman, kita bukan orang yang sempurna termasuk saya ya. Tapi hari ini kita semua, at least orang-orang yang aku kenal hari ini, kita semua tahu kita adalah orang yang mau berjalan bersama dan kita mau belajar rela. Kita mau belajar memberi bersama dalam persahabatan kita. Ya tapi di dalam persahabatannya ada gak selek-seleknya? Ada gak beda-beda pendapatnya? Ada gak sebel-sebelnya? Ada banget teman-teman ya. Nah tapi teman-teman, ini aku bersyukur kasih Kristus yang mempersatukan setiap kita. Karena kita tahu sang sahabat sejati itu adalah Tuhan. Sehingga ini kita juga mau bersahabat dengan orang-orang di sekitar kita. Ya udah ya teman-teman, fotonya jangan lama-lama ya. Nah kita mau belajar di poin yang kedua teman-teman ya. Kita mau baca sama-sama. Poin yang kedua firman Tuhan hari ini, boleh di next. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Persahabatan sejati. Terima kasih teman-teman. Ya mungkin hari ini sahabat kita gagal untuk mengasihi kita. Mungkin hari ini kita kecewa sama sahabat-sahabat kita.
Tapi teman-teman, mereka bukan orang yang sempurna. Tapi ini kita mau belajar, sekalipun mereka itu gagal, mereka kecewain kita. Kita tahu kita udah terima kasih yang paling sejati dalam hidup kita. Sehingga hari ini teman-teman kita juga mau belajar untuk kita menerima sahabat-sahabat kita, orang-orang di sekitar yang Tuhan kita percayakan untuk kita menjadi sahabat mereka. Nah, kalau kita itu udah jadi orang-orang yang mengalami Yesus jadi sahabat yang sejati buat hidup kita. Nah, hari ini teman-teman, apakah kita sudah menjadi sahabat sejati, sahabat yang baik untuk sesama kita? Coba dilihat dulu kanan kirinya. Sudahkah kita jadi sahabat yang baik, sahabat sejati buat setiap mereka? Nah, kita mau belajar teman-teman. Kita mau punya gaya hidup persahabatan seperti Kristus yang telah memberikan hidupnya buat setiap kita. Ya, kita mau lanjut baca sama-sama ayat di Yohanes 15 ayat ke-16 sampai 17. Boleh kita baca sama-sama ya teman-teman. Kita baca ya, 3, 2, 1. Bukan kamu Oke. Mau gak hari ini teman-teman kita teruskan kasih Tuhan yang sudah kita terima buat sesama kita? Dikatakan gini teman-teman, Dia itu pilih setiap kita. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu semua. Untuk kamu pergi menghasilkan buah, dan dikatakan buahmu itu tetap. Apa buahnya teman-teman? Ialah kasih yang pertama-tama sudah kita terima di dalam hidup kita teman-teman. Sehingga teman-teman, inilah perintah sekaligus penutup daripada pesan persahabatan yang Tuhan tuh mau nyatain. Dikatakan gini, kasihilah seorang akan yang lain. Apakah dia bilang ayatnya gini, kasihilah teman-teman kamu yang selalu nebengin motor pulang sekolah sama kamu? Enggak. Kasihilah teman kamu yang selalu, apa tuh namanya ya, jajanin kamu. Enggak. Tapi dia bilang kasihilah seorang akan yang lain teman-teman. Kenapa hari ini kita bisa mengasihi teman-teman kita? Karena kita tahu Yesus yang pertama-tama mengasihi kita. Sehingga hari ini kita mau mengasihi teman-teman kita juga. Nah, pertanyaannya buat setiap kita, mau gak kita mengasihi teman kanan kiri kita? Mau gak kita mengasihi teman-teman di sekolah kita? Mau gak kita mengasihi orang depan belakang kita? Mau gak kita mengasihi teman-teman komsel kita? Ya, aku mau kasih tunjuk teman-teman. Ya, ada satu gambar yang aku mau kasih tunjuk lagi. Boleh di next? Ya. Ada yang pernah nonton ini? Ini salah satu drama favorit saya teman-teman. Sampai hari ini aku dengar song listnya teman-teman ya. Yaitu lah ya. Nah teman-teman, tapi ceritanya teman-teman, ini drama Korea. Ya, ada 5 dokter yang punya 5 dokter spesialis yang berbeda-beda. Dan mereka itu temenan dari masa mereka kuliah. Nah, 5-5-nya punya kepribadian yang beda-beda banget. Tuh yang paling kocak tuh yang belakang tuh teman-teman, yang lagi ini gayanya gitu ya. Nah, tapi teman-teman, di dalam persahabatan mereka tuh solid banget ya. Kalau yang satu lagi ada masalah, teman-teman yang lainnya bisa gercep, langsung tolongin, langsung bantu. Kayaknya ini best friends goals banget gitu teman-teman. Dalam hati aku pas aku nonton, seru ya kalau punya teman-teman kayak gini ya, apalagi kayak Ikjun teman-teman ya. Nah, tapi ada yang mau punya persahabatan yang kayak gitu? Ada yang mau punya persahabatan yang kelihatannya sempurna banget, perfect banget? Ada? Ini nggak ada nih. Ada yang mau punya persahabatan yang perfect banget? Semua dari kita ya teman-teman. Tapi teman-teman, ternyata Tuhan itu bukan cuman mau kita itu punya persahabatan yang perfect goals banget kayak couple gitu ya teman-teman. Tapi Tuhan itu mau kita punya persahabatan yang lebih dalam daripada itu. Tuhan mau persahabatan yang kita itu bisa saling menerima di tengah kegagalan kita. Tuhan mau kita punya persahabatan yang saling mengampuni di saat teman-teman kita mungkin pernah melukai kita. Tuhan mau
kita punya persahabatan yang saling peduli. Memang teman-teman persahabatan itu gak akan bisa sempurna kalau fokusnya hanya ada di diri kita. Kalau fokusnya hanya untuk mendapatkan. Tapi ya ini kita mau belajar ganti switch mindset kita teman-teman. Kalau kita mau di dalam persahabatan kita itu pertama-tama kita memberi. Karena persahabatan sejati itu adalah persahabatan yang rela berkorban teman-teman. Nah, jadi hari ini instead of kita jadi orang yang selalu tunggu bantuan, selalu cari bantuan, selalu cari perhatian. Apakah ini kita rela jadi orang yang pertama-tama ngomong gini, apa yang bisa saya bantu buat kamu? Teman-teman, aku tuh sadar ya, Tuhan tuh baik. Kemarin lagi nyiapin khotbah gitu ya, aku berasa kayak iya ya, Tuhan itu sungguh-sungguh tunjukin orang-orang yang mereka tuh bisa tiba-tiba datengin aku, ya karena mungkin mereka tahu ya kondisi-kondisi aku takut ini, takut itu. Tapi mereka bisa jadi orang yang ngomong gini, sini apa yang bisa gue bantu? Gitu ya. Tapi kita jadi orang yang seperti itu gak teman-teman? Waktu aku juga lihat ya, aku kan pelayanan sama teman-teman gitu ya di youth. Aku banyak temukan kita ini suka konflik dalam persahabatan kita. Siapa yang tidak pernah punya konflik dalam persahabatan, ya angkat tangan. Kalau ada kita sembah dia teman-teman ya. Gak mungkin teman-teman, pasti kita punya konflik. Ntar yang teman satunya buat cek, yang teman satunya buat cok, lama-lama jadi cekcok teman-teman. Ya, nah satu waktu teman-teman ada 2 orang sahabat. Mereka ini lagi punya cekcok, lagi marah-marahan satu sama yang lain. Yang satu cerita ke aku gini, Ci, aku tuh sedih banget. Masa dia ngomongin aku sih Ci di belakang. Terus aku tanya, kamu udah tanya belum ke anaknya langsung? Dia bilang, belum sih Ci, aku tuh dengar dari temen aku yang lain. Ya 2 hari kemudian teman-teman, satu temennya cerita ke aku, Ci, ya aku bingung, kenapa gitu ya aku tanya. Aku tuh ada dengar Ci orang-orang itu ngomong, ada yang ngomongin aku deh Ci pokoknya. Tapi aku kagak tahu itu benar atau enggak. Terus aku tanya lagi, kamu udah confirm belum ke orangnya? Belum Ci, aku takut gitu ya. Biasanya tuh kayak gitu lah modelannya ya. Nah, jadi teman-teman yang satunya asumsi, yang satunya gak berani ngomong teman-teman. Nah aku bilang, ayo kita beresin sama-sama. Ayo kita ketemu sama-sama, kita ngomong langsung, kita ngomong bareng. Teman-teman, aku mau tanya gini, dan mungkin ini hal yang penting ya buat kita ya. Waktu kita menghadapi konflik dalam persahabatan, kita mungkin pikir, dia mah emang kayak gitu orangnya. Buat saya Kak, saya mending gak usah punya temen kayak model-model kayak dia. Tapi mau gak hari ini teman-teman kita rendahin hati kita. Kita rendahin ego kita, untuk kita apa? Untuk kita dengar langsung daripada sahabat kita. Kalau misalnya tadi ada miskom gitu ya, kita mau dengar langsung dari orangnya. Bukannya yang kayak, ya aku dengar dari temen aku, kayaknya benar deh Ci. Nah itu asumsi teman-teman. Aku juga belajar dalam hidup aku seperti itu teman-teman. Dan mungkin kita jadinya temukan waktu kita mau dengar, kita rendahin ego kita kasih waktu kita kasih hati kita untuk kita dengar. Kita temukan friendship itu jadi nyata. Kita temukan makna persahabatan yang dalam teman-teman. Kalau tadi di drama ya, kenapa sih teman-temannya Zoe itu sekalipun biang lala mereka yang udah mereka buat berjam-jam itu karya terbaik mereka teman-teman. Tapi pas itu hancur sama Zoe, mereka gak marah. Justru mereka cariin Zoe. Kenapa teman-teman? Karena buat Nathan, buat Jessica, buat Olivia, Zoe itu lebih berarti daripada biang lalanya. Ya oke lah. Ya, gak nyangka. Oke. Nah tapi kenapa maksudnya orang bisa kayak gitu teman-teman? Karena mungkin mereka tahu, mereka udah ngalamin kasih Tuhan. Mereka mau nyatain kasih yang sama buat Zoe. Bahkan di dalam kegagalannya Zoe sekalipun. Nah mau gak hari ini kita jadi teman, kita jadi sahabat yang kayak gitu teman-teman? Nah satu pertanyaan terakhir buat kita. Apakah di dalam persahabatan yang kita bangun, kita itu membawa orang itu semakin mengasihi Kristus, atau justru buat mereka itu semakin jauh daripada Tuhan? Ayo kita yang mana?
Kita yang kuning atau yang merah? Kuning, oke. Atau yang putih bukan ya? Nah, teman-teman boleh dilanjutkan 1 Korintus 15 ayat 33 dia ngomong gini teman-teman. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, persahabatan yang dipulihkan Kristus itu teman-teman yang memampukan kita jadi sahabat yang bisa bawa orang-orang itu jadi semakin dekat sama Tuhan. Tapi teman-teman jangan-jangan ternyata lingkaran persahabatan kita hari ini, kita itu jadi orang-orang yang suka bawa gosip ke teman kita. Kita jadi orang-orang yang ngajak teman kita ngomong kata kasar teman-teman. Kita jadi orang yang suka kasih contekan ke teman-teman kita. Mungkin kita lihat persahabatan kita teman-teman yang ada malah sensi, yang ada malah asumsi, yang ada malah baperan teman-teman, yang ada malah netting teman-teman. Nah tapi kita hari ini perlu jadi orang yang menuntun orang-orang di sekitar kita semakin mengasihi Kristus. Teman-teman dulu ada satu dosa yang aku tuh bergumul sekali. Ini pas masa-masaku SMP teman-teman. Bisa ditebak apa pergumulan dosa saya dulu? Apa? Jangan aneh-aneh ya. Ya satu dosa yang aku bergumul. Ngomong kata kasar teman-teman. Hah? Ci Bella ngomong kata kasar gak cocok Ci. Ya guys itulah dosa ya. Dosa itu bisa terjadi sama siapapun teman-teman. Tapi percaya teman-teman dulu pas aku SMP. Setiap akhir imbuhan kalimat aku itu tuh selalu ada kata kasar ya teman-teman. Ya kantin yuk cong. Makan yuk bencong gitu ya. Ini contoh ya. Aslinya lebih parah teman-teman. Aslinya kebun binatang teman-teman jujur ya. Nah terus teman-teman aku itu pindah sekolah. Dari SMP aku pindah ke sekolah yang baru. Dan aku kaget teman-teman pas aku pindah ke sekolah yang baru. Kenapa? Aku ngeliat teman-teman. Ya ada sih yang ngomong kata kasar. Tapi teman-teman yang aku kenal mereka itu gak ngomong kata kasar teman-teman. Ya terus salah satu teman aku bilang gini. Buat apa sih kita ngomong kata kasar ya? Kayaknya gak ada gunanya ya. Nah di situ aku mikir. Iya benar juga sih ya. Ngomong kata kasar gak ada gunanya. Dulu kan gue ngikut-ngikutan doang ya. Lama-lama gue jadi kecanduan gitu ya. Nah di situ teman-teman aku belajar untuk aku tidak ngomong kata kasar. Aku bertobat. Ya sampai satu ketika reunian teman-teman sekolah SMP. Bella gimana lu cong gitu ya. Soalnya aku kan gak bisa sebut kata kasar gitu ya. Iya nih gue udah SMA ya. Gue ya ginilah hidup biasa aja gitu ya. Nah teman-teman singkat cerita teman-teman aku tahu aku tuh udah gak ngomong kata kasar lagi. Ya makanya tadi kalau aku cerita di awal ya mungkin mereka itu orang-orang yang Bella nih udah gak asik lah. Temenan sama Bella udah suci hidupnya. Udah anak gereja dia gitu ya. Nah tapi teman-teman kalau hari ini kita mau sungguh-sungguh kenal siapa sahabat kita. Nah ini pasti kita mau juga menjadi seorang sahabat yang baik buat teman-teman kita. Ya di situ aku saksikan teman-teman yang tadinya aku suka ngomong kata kasar, sekarang enggak. Dan beberapa teman-teman aku di SMA, mereka itu lihat teladan yang kita kasih. Aku ngomong kita ya teman-teman. Nah terus lama-lama beberapa teman aku juga mereka pelan-pelan ikut gak ngomong kata kasar. Karena apa teman-teman? Pergaulan yang buruk rusak kebiasaan yang baik. Tapi kalau pergaulannya baik, ya akan selalu membangun teman-teman. Nah teman-teman semua apa sih yang kita mau belajar di poin yang terakhir ini? Aku mau undang tim pujian penyembahan maju ke depan. Ya kita mau sama-sama baca poin yang terakhir hari ini. Kita sama-sama baca ya. 3, 2, 1. Nah teman-teman kalau kita itu udah sungguh-sungguh percaya sama Yesus. Kita melihat Yesus tuh baik, Yesus jadi sahabat dalam hidup kita. Apakah hari ini kita juga mau jadi sahabat yang baik gak buat sesama kita? Tentu teman-teman, jawabannya iya. Hari ini kita jadi orang yang rela buat berkorban untuk sesama kita.
Apa sih teman-teman yang hari ini kita belajar? Boleh di next. Bahwa teman-teman di dunia yang telah dirusak oleh dosa, kita itu sering menjadikan persahabatan itu sebagai tempat untuk kita menerima, bukan untuk memberi. Namun teman-teman, Yesus itu terlebih dahulu menerima kita sebagai sahabatnya. Bahkan Yesus itu berikan seluruh kehidupannya di kayu salib untuk setiap kita yang tidak layak. Karena itu teman-teman, sebagai sahabat Kristus hari ini, waktu Yesus menyebut kita sahabatnya teman-teman, kita dipanggil untuk kita hidup mengasihi. Kita dipanggil untuk kita memberi dan menjadi sahabat yang mencerminkan kasih untuk sesama kita. Nah teman-teman, sebagai penutup, ini baru penutup teman-teman ya. Kalau tadi di Yohanes pasal 15, Yesus itu sampein aku tuh menyebut kamu sahabat, sebenarnya hanya kepada 11 orang muridnya teman-teman. Kemana satu muridnya yang lain? Siapa dia yang tidak ada di sana? Ialah Yudas Iskariot yang sedang menyerahkan 30 keping uang perak kepada para imam teman-teman. Dan teman-teman di 2 pasal berikutnya, di pasal 17, ketika Yesus sedang berdoa bersama dengan teman-teman sahabatnya yang sedang tertidur, yang Yesus bilang berjaga-jagalah, tapi sahabatnya tidak setia teman-teman sama Yesus. Sahabatnya tinggalin Yesus, dia malah tidur, mereka malah tidur teman-teman. Tapi Yesus berdoa. Yesus berdoa di dalam ketakutannya teman-teman. Dan ketika Yesus berdoa teman-teman, dikatakan orang-orang tentara-tentara Romawi itu, mereka datang untuk menangkap Yesus. Teman-teman tahu siapa yang bersama dengan tentara Romawi itu? Ialah Yudas Iskariot. Ialah Yudas Iskariot, murid yang tidak sempat Yesus tuh ngomong, engkau sahabatku. Namun ketika tentara Romawi itu datang teman-teman, Yudas itu udah kasih isyarat. Kalau aku cium dia, kamu harus tangkap dia. Dialah orangnya. Dan dikatakan teman-teman, di dalam Matius 26 ayat 49 sampai 50. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, boleh dilanjut? Lalu mencium dia. Namun teman-teman, di dalam kasih, Yesus berkata kepadanya. Kepada siapa? Kepada Yudas. Hai pengkhianat. Apakah firmannya ngomong gitu teman-teman? Hai orang yang tidak mengasihi aku. Apakah ayatnya bicara kayak gitu? Tidak. Tapi dia katakan apa teman-teman? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya teman-teman. Kepada satu-satunya murid si pengkhianat Yudas Iskariot teman-teman, Yesus katakan, hai teman, untuk itukah engkau datang kepadaku? Yesus tidak pernah membuang Yudas teman-teman. Orang yang berkhianat, orang yang tidak pernah layak menerima kasih Yesus. Dan begitu juga buat setiap kita teman-teman. Karena Yudas Iskariot adalah gambaran setiap kita di tempat ini yang tidak pernah layak disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Dan teman-teman, ketika firman hari ini dinyatakan kepada setiap hati kita. Dan mungkin setiap kita berkata, saya ini orang yang terluka. Saya ini orang yang kecewa Kak sama teman-teman saya. Kita lihat dalam realita pertemanan kita, gak ada orang yang mau temenan sama saya. Kita lihat teman-teman kita itu meninggalkan kita. Kita lihat kita itu dijauhi sama teman-teman kita. Kita dihianati. Kita gak akrab sama teman-teman kita kayak teman-teman yang lainnya. Kita gak deket sama teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita punya satu paradigma yang salah. Untuk kita mau selalu menerima, dan menerima. Tapi kita bersyukur teman-teman. Hari ini ada satu pribadi
yang memberi terlebih dahulu untuk setiap kita. Siapa dia teman-teman? Yesus, yang dia ngomong ke Yudas si pengkhianat itu, hai teman, hai sahabat, hai Jovan sahabatku. Ini contoh ya teman-teman ya. Hai Sharon sahabatku, hai Nadine sahabatku. Teman-teman, hari ini kita bersyukur. Ada pribadi yang memberi terlebih dahulu untuk setiap kita. Dia pribadi yang memberikan nyawanya dan panggil kita sahabatnya. Mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak keengganan, ada banyak luka, ada banyak kekecewaan di dalam hati kita. Tapi biarkan kebenaran hari ini membentuk kita untuk menjadikan kita sahabat Kristus yang memberi diri. Dan biarkan kebenaran hari ini teman-teman membawa kita melihat untuk kita bersahabat kepada lebih banyak orang dengan teman-teman yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari teman-teman, hari ini kita datang kepada Dia. Mari kita bawa hidup kita. Kita mau nyanyikan satu himne, ya ini jarang dinyanyikan, tapi ayo aku mau ajak kita belajar sama-sama. Judul daripada himne ini, What a Friend We Have in Jesus, teman-teman. Mari teman-teman kita datang ke Tuhan. Kita mau belajar lagu ini sama-sama. Mari tutup matamu. Ya kalau engkau gak tahu liriknya baca di depan, tapi mari kita datang ke Tuhan sama-sama. Mari kita lihat Dialah Tuhan yang menjadi sahabat di dalam hidup kita. Teman-teman kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita datang ke Tuhan. Teman-teman semua mungkin hari ini kita jadi orang-orang yang seringkali kita terluka. Kita punya banyak rasa kekecewaan. Mungkin hari ini kita lihat sahabat-sahabat kita yang di dunia ini mereka meninggalkan kita. Mereka jauhin kita tanpa suatu alasan yang jelas juga. Mungkin hari ini kita lihat kita jadi orang yang asing di tengah-tengah persahabatan kita. Mungkin hari ini kita lihat ada banyak kekecewaan, ada banyak kesedihan. Tapi teman-teman hari ini
Ada satu kebenaran yang Tuhan nyatakan. Dialah Allah sang persahabatan yang hadir di dalam setiap kehidupan kita di tempat ini. Untuk dia menyatakan, akulah sahabat sejati di dalam hidupmu. Akulah sahabat yang memberikan nyawaku buat hidupmu. So teman-teman, mari hari ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Mungkin kau yang pahit, kau yang punya rasa kecewa, karena sahabatmu mereka mengkhianatimu, karena sahabatmu yang pergi, karena sahabatmu yang tidak ada, yang tidak pernah hadir dalam hidupmu. Tapi hari ini kita mau sama-sama lihat Yesus, dia jadi sahabat yang sejati di dalam hidup kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. What a friend we have in Jesus. Are we weak in Jesus? All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry Mari teman-teman, hari ini kita mau serahkan setiap persahabatan kita kepada Yesus. Kita lihat hari ini dia yang jadi sahabat yang setia di saat orang-orang mereka tidak pernah setia dalam hidup kita. Kita lihat hari ini dia jadi sahabat yang paling mengerti setiap masalah di dalam hidup kita. Kita lihat hari ini dia jadi sahabat yang selalu menguatkan setiap kita yang lemah. Terima kasih Tuhan, Kau jadi sahabat yang setia dan setiap hidup kami Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah layak Tuhan untuk menerima kasih-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau jadi Tuhan yang selalu mengenal setiap kelemahan kami, setiap kesukaran kami. Dan kami mau bawa hari ini Tuhan di dalam doa kami, di dalam penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman, hari ini kita angkat kedua tangan kita teman-teman. Tuhan, biar hari ini menjadi tanda penyerahan hidup kami. Waktu kami tahu banyak kekecewaan, banyak rasa pahit yang mendrive kami dalam kami melihat hubungan persahabatan kami. Tapi Tuhan, hari ini kami mau belajar. Bukan hanya kami menerima dan menerima dalam persahabatan kami. Tapi kami mau belajar untuk kami memberi hati kami, memberi hidup kami seperti hati dan pikiran-Mu Tuhan. Karena Engkaulah sahabat sejati dalam hidup kami, sahabat yang rela memberikan nyawa-Mu buat setiap kami. Dan itulah harga terbesar, kasih terbesar seorang sahabat. Kami menerima setiap kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Biar kiranya Tuhan yang memimpin, menuntun setiap kami untuk kami menjadi sahabat-sahabat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu hari ini. Buat teman-teman yang sudah berdoa, boleh sama-sama kita katakan amin.